wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadhi wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atau ucapan atau nasihat al-hadiyah yang ke-1 wal isruna dan 20, artinya ke-21 dari bab yang ketiga ya. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karrama, dan semoga memuliakan siapa Allah wajahu, kepada wajahnya sahabat Ali. Udah ngerti ya kenapa kemarin dijuluki karomahullah wajah ya? Dari mulai lahir sampai meninggal tidak pernah menengok alat kelaminnya, apalagi kok punya orang lain. Nah, itu ya. Beda dengan kita untuk mainan terus. Ya nggak bisa mendapat julukan karomahullah wajah ya kan? Karena sudah sumbang. Qalalmu. Tapi katanya kan enggak dosa, Pak. Ya enggak dosa gitu. Makanya tapi ya enggak dapat kemuliaan wajah tadi. Karena sering nengok itu. Walal mu'alif rahimahullah. Walaupun enggak haram, apalagi punya istri ya. Itu jangan kelamuan nengok itu Pak Janis. Bikin beruet. Kalau rabun ya. Kemarin sudah kan terangkan ya. Walal mu'alif rahimahullah. Tapi enak ya Pak, ya terserah. Wong dinikmati wae wong namanya kenikmatan dari Allah ya boleh, walaupun ada yang mengatakan makruh ya kan, tapi tetap hukumnya boleh. Yang punya istrinya loh Pak, istri orang pula, kalau istri orang haram, istri kan Pak tambah haram. Qala al-mu'allif rahimahullah, kun adalah engkau indallahi, di sisi Allah. Ini perkataan sahabat Ali ya, pesannya sahabat Ali. Jadilah engkau di sisi Allah itu khairun nasi, sebaik-baik manusia. Kita dipesani sama sahabat Ali supaya menjadi sebaik-baik manusia. Wakun, dan jadilah engkau ingdan nufusi, di hadapan dirimu sendiri itu syarrun nasi, sejelek-jelek manusia. Maksudnya begini, kalau kita melihat orang lain itu harus, Waalaikumsalam, harus kita lihat bahwa orang lain itu baik. Kalau kita melihat diri kita sendiri, itu kita yang lemah, kita yang salah, kita yang jelek. Wadzalika, nah ini kalau bisa melakukan ini ya swali tenan Pak Janis. Maksudnya selamat nian insya Allah gitu loh ya. Wadzalika, dan demikian itu kama qala, seperti yang sudah menyampaikan atau menfatwakan siapa Sayyidus Syaihi, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah sirrahu, kepada dirinya Syekh Abdul Qadir. Jadi apa yang disampaikan sahabat Ali, dipesankan sahabat Ali ini sama dengan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya Jilani gitu, bukan Jailani ya, Jilani gitu. Itu daerah atau anggaplah kampung atau desa atau kota Jilan namanya. Pesannya bagaimana? Idala qaita, ketika kau bertemu siapa engkau akhadan, kepada seseorang, minan nasi, dari manusia, ra'aita, maka melihat siapa engkau, al-fadla, kepada keutamaan, lahu, bagi orang tersebut, alaika, mengalahkan atas dirimu. Jadi ini kalau kita bisa melakukan, bagaimana Pak? Andaikan kita bertemu siapapun itu,
Siapapun itu yang kita temui, yang kita lihat, kita harus belajar merasa bahwa orang yang kita temui tadi lebih utama daripada kita, lebih baik dari kita, lebih sempurna dari kita, lebih mulia dari kita. Itu caranya begitu. Watakulu, dan berkata siapa engkau di dalam hati, maksudnya asa ayyakuna, asa bisa jadi ayyakuna, jika ada siapa ahad indallahi, di sisi Allah itu khairan, lebih baik minni, dari saya. Wa arfa'a, dan lebih tinggi apanya, darajatan, derajatnya. Jadi Pak Lupi, Pak Janes, Pak Roza, Kang Dedi, siapapun itu, ya termasuk saya sendiri. Kalau ketemu siapapun itu, harus berpikir di dalam hati kita bahwa orang itu lebih baik dari kita, derajatnya lebih tinggi dari kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kemarin sudah rumusnya ya. Kita termasuk orang yang takabur, kata sahabat Ali kemarin, kalau yang kita masih ngaji di Sulam Taufik ya. Termasuk kita, di diri kita kok ada benih-benih takabur atau sombong, ya kan? Atau benih-benih kita melamar menjadi muridnya setan atau iblis ya. Itu kalau di hati kita sudah timbul atau ada rasa bahwa kita itu lebih baik dari apapun dan siapapun. Nah, itu berarti ada mulai benih-benih rasa takabur atau sombong di diri kita. Harus pokoknya belajar macam mana caranya. Ya ini salah satunya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ketika bertemu dengan siapapun itu di antara manusia, kita harus berpikir bahwa dia adalah di sisi Allah, orang itu lebih mulia dari saya, lebih tinggi derajatnya dari saya. Ini contoh-contoh begini. Pak Janes ketemu dengan seseorang yang nyata-nyata kita nengok orang itu, Pak, itu oleh pok gento-gento, ya tukang mabuk umpama, tukang rusi bini orang umpama. Lah tetapi kan kita nggak tahu. Siapa tahu orang itu pernah punya amal atau berbuat yang menurut Allah tuh dianggap sekali. Yang kesalahan dilakukan dia itu tidak dianggap oleh Allah, kan kita nggak tahu. Itu makanya kita disuruh berpikir seperti itu. Ada yang berani menjamin bahwa orang segento apapun itu tidak pernah berbuat baik. Entah dia pernah sedekah di masjid atau macam mana, yang memang waktu itu mungkin betul-betul dibutuhkan. Kan kita nggak tahu. Nah gitu loh Pak Razak ya. Nah, harus berpikir seperti itu kalau kita melihat orang lain. Bahwa orang lain itu di sisi Allah lebih baik dari kita dan derajatnya lebih tinggi dari kita. Fa in kana, maka jika ada siapa orang lain yang kita temui tadi, ada itu kok sogiron, macam beliau ini. Apa yang harus kita pikirkan dalam hati? Kulta, maka berkatalah siapa engkau, hada, ini anak ini, lam yaksillah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa ana, dan saya itu kot aso itu sudah bermaksiat, benar-benar bermaksiat, pakai kot loh ini. Sudah benar-benar bermaksiat siapa saya. Falasaka, maka tidak ada keraguan lagi, anhu, dari sesungguhnya anak kecil yang kita lihat itu khairun, lebih baik mini, dari saya. Kalau kita nengok anak kecil, maka kita harus berprasangka bahwa anak ini tidak pernah berbuat dosa. Namanya anak kecil. Beda dengan kita Pak Rozak. Kita ingat jejak rekam kita, terus yang nyuri ayam, yang nyuri pisang, nyuri, wah semacam-macam. Belum yang lainnya, itu di dalam hati kita harus berpikir seperti itu. Kalau ketemu anak kecil itu belum punya dosa. Artinya apa? Kita dengan anak kecil ini lebih baik anak kecil ini di sisi Allah daripada kita sendiri. Harus belajar menekan diri kita berpikir seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, bahwa anak-anak tidak pernah bermaksiat. Andaikan pun bermaksiat, sudah jelas itu langsung diampuni sama Allah karena belum ditulis kemaksiatannya. Itu kalau kok contohnya kita menengok anak kecil.
Wa ingkana, dan jika ada siapa orang yang kita temui tadi, ada itu kabiron, sudah orang tua atau dewasa, kulta, maka berkatalah siapa engkau di dalam hati, hada, maka orang tua ini, Badur umpamakan, qad abadallah, sudah benar-benar beribadah kepada Allah, qabli, sebelum saya. Kalau kita nengok orang-orang yang lebih tua dari kita, maka harus kita berpikir betul-betul ditanamkan dalam hati bahwa orang tua ini sudah duluan dia sholat daripada kita, sudah duluan dia sodako daripada kita, sudah duluan dia puasa daripada kita, sudah duluan dia beribadah kepada Allah daripada kita. Jadi kalau anak kecil begitu tadi yang kita pikirkan. Kalau neng orang tua, berarti orang tua ini lebih dahulu mengabdi kepada Allah daripada kita. Itu kalau kita kok ketemu dengan orang-orang yang lebih tua. Wa ingkana, dan jika ada siapa orang yang kita temui itu aliman, orang yang alim, kulta, maka berkatalah siapa engkau, hada, adapun ini orang yang alim itu akto, memberikan siapa Allah, malam abluk, yang tidak sampai siapa saya, kepada sesuatu, lam abelugu, yang tidak sampai siapa saya. Kalau kok kita bertemu dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, nah sudah habis sudah kita. Ya, artinya apa kita berpikirnya? Ini orang-orang ini dikasih ilmu sama Allah, yang itu tidak pernah kita alami. Nah, maksudnya begitu. Yang tidak pernah derajat itu kita punyai. Wanala, dan memperoleh siapa orang yang alim tadi kepada segala sesuatu, lam analu, yang tidak mendapatkan siapa saya. Wa allama, dan mengajar siapa orang alim tadi kepada segala sesuatu, jahil tu, yang bodoh atau tidak tahu siapa saya. Wa dan adapun orang alim itu malu mengamalkan bi ilmihi, dengan ilmunya orang alim tersebut. Apalagi kok kita bertemu dengan orang yang alim. Maka salah satu yang harus kita pikirkan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita bertemu dengan orang alim, sudah kita tidak ada apa-apanya. Beliau orang-orang yang alim itu dikasih ilmu sama Allah yang kita tidak pernah dikasih itu oleh Allah. Ya, dan mereka mendapatkan derajat yang tidak pernah kita dapatkan. Dan orang-orang yang berilmu itu atau orang-orang yang alim itu sudah mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak tahu. Dan juga mereka sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Harus lebih kita menghormatinya, memuliakannya. Wa ingkana, dan jika ada siapa seseorang yang kita temui, ada itu jahilan, orang bodoh, umpama Pak Janis kok ketemu orang hula-hulu, ini jangan ngantuk loh Pak, penting ini, nggak boleh ngantuk loh yang ini ya, nggak boleh ini, nggak boleh ngantuk. Kita kok ketemu orang yang bodoh, onga kan, diperintah ala nyambung ala idak, dikasih tahu agak nyambung agak idak. Kulta, maka berkatalah siapa engkau, hada, adapun inilah orang itu aso, bermaksiat siapa orang ini Allah kepada Allah, bijalin, dengan keadaan bodoh. Jadi kalau kita ketemu orang yang bodoh, nggak ngaji, nggak belajar, yo nggak sholat, yo maksiat umpama Pak, maka kita harus berpikir wajar dia bermaksiat kepada Allah. Wong dia karena bodoh, itu wajar. Wa ana, dan saya itu aso itu bermaksiat siapa saya kepada Allah bi ilmin, dengan mengetahui. Beda dengan kita. Yo kita yo entah maling, entah korupsi, entah berbuat jahat, tapi kita tahu bahwa itu salah. Kalau orang bodoh tadi, dia nggak tahu kalau itu salah. Kita sudah tahu kalau nggak sholat itu dosa, kalau dolim itu dosa, tapi kita kerjakan. Lah orang lain itu melakukan begitu karena tidak tahu. Jangan pernah berpikir kita lebih baik dari orang bodoh yang seperti itu. Wala adri, dan tidak tahu siapa saya, bima, dengan apa, yahtimu, menutup siapa Allah li untukku, au bima, atau dengan apa yahtimu, menutup siapa Allah lahu kepada orang bodoh tadi. Sama-sama nggak tahu apakah orang bodoh tadi yang maksiat itu
dikasih husnul khotimah sama Allah atau tidak ya nggak tahu. Kita yang katanya tahu tapi melanggar tadi ya nggak tahu apakah dikasih husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi jangan sok-sok hebat, jangan sok-sok lebih daripada orang lain. Nah ini umpama lebih ngeri lagi. Wa ingkana, dan jika ada siapa orang tersebut itu kafiron, orang kafir, jelas-jelas belum mau masuk Islam, ya kan? Kulta maka berkatalah siapa engkau, la adri, tidak tahu siapa saya, asa entah mungkin saja ia selama. Jika mengislamkan siapa Allah, fayahtimu maka memberi penutup atau meninggalkan, memberi meninggal gitu loh, lahu kepada orang tersebut bi khairil amali, dengan sebaik-baik amal. Umpama kok kita ketemu orang kafir, kita jangan berpikir bahwa kita sok hebat sudah Islam, kita nggak tahu. Bisa jadi sebelum dia orang itu meninggal, nanti dikasih tobat sama Allah, dia masuk Islam dan dia husnul khotimah. Kan banyak sekali contoh di sahabat Nabi. Ya Wahsy contoh, ya membunuh paman Nabi ya paling dicintai. Ya ternyata masuk Islam, menjadi sahabat, kan membunuh Said Hamzah ya, yang paling dicintai Nabi. Tapi entah mana Nabi itu namanya masih basaria ya, kau boleh masuk Islam, saya ridho, tapi jangan dekat denganku. Kalau dekat denganku, aku ingat kau bunuh paman saya. Makanya Habsyi tadi tidak pernah kumpul dengan Nabi, menjauh terus. Itu Khalid bin Walid. Nah ya, awalnya kurang apa? Memerangi Nabi, asal wah perang terus dengan Nabi. Setelah masuk Islam, berbalik, ganti menjadi panglima perangnya Islam. Perang nggak pernah kalah, sekalipun belum pernah kalah. Nah, ya, itu Khalid bin Walid. Nah, itu contoh-contohnya. Makanya andaikan kita menengok orang kafir, kita tidak boleh kok mengatakan wah neraka gitu. Kayak kita itu panitia surga dan neraka wae. Wong kita sama-sama nggak jelas kok kan. Nah, ini tadi kita nggak tahu. Siapa tahu nanti Allah masukkan Islam, terus dia menjadi husnul khotimah. Fayahtimu maka memberi husnul khotimah siapa Allah lahu kepada orang kafir tersebut bi khairil amali, dengan sebaik-baik amal. Wa asa, dan juga mungkin saja an akfaro, jika kok kafir siapa saya, kan nggak tahu kita besok tuh bagaimana, ya kan? Nanti entah diiming-imingin apa kita kan ya nggak tahu. Nah dia akfuru, kafir siapa saya, fayahtimu maka memberi su'ul khotimah siapa Allah li kepadaku bisu'il amali, dengan jeleknya amal. Loh, kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri ya. Itu pokoknya kita harus berpikir baik kepada siapapun itu, cara berpikirnya begitu. Ya, itu caranya begitu. Wakun, dan adalah siapa engkau ingdan nasi, di hadapan manusia, itu rajulan laki-laki minan nasi, dari para manusia. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yakrohu, benci siapa Allah, ayyaro, jika melihat siapa Allah, abdahu, kepada hambanya Allah, mutamaizan, yang memilih-milih, an ghairihi, dari selain hambanya Allah, kama seperti keterangan hukum fil hadis yang ada di dalam hadis. Jadi kalau kok kita ketemu siapa saja, itu pokoknya yang gentleman, yang jantan, mengakui bahwa orang itu adalah orang yang baik. Kalau anak kecil ya belum punya dosa, saya yang lebih punya dosa. Ketemu orang dewasa, ya tadi menganggap dia sudah lebih dahulu beribadah kepada Allah daripada kita. Ketemu orang yang berilmu, ya kita harus berkata dalam hati bahwa Allah memberikan keutamaan kepada beliau yang tidak kita punyai, dan mereka mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapatkan, dan mereka sudah mengajarkan kita dari sesuatu yang kita tidak tahu, dan mereka derajatnya ditinggikan oleh Allah karena mengamalkan ilmunya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kana, dan ada siapa ba'dum sebagian para ulama itu ya pada berdoa bihada doa, dengan inilah doa.
Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran wa ja'alni fi aini sogiron wa fi ayunin nasi kabiron. Allahumma wahai Allah, ij'al semoga menjadikan siapa engkau ini kepadaku, menjadikan saburan menjadi orang yang sabar. Waja'al dan semoga menjadikan siapa engkau ya Allah nih kepadaku syakuran, kepada orang yang banyak syukurnya. Waja'al dan semoga menjadikan siapa engkau ya Allah nih kepadaku fi ainin nasi, di sisi manusia itu sogiron orang yang hina. Wa fi ayunin nasi wa fi aini ya. Waja'al dan semoga menjadikan siapa engkau nih kepadaku fi aini, di pandanganku, memandang diriku itu sogiron orang yang cemen, lemah, kecil. Wa fi ayunin nasi dan memandang manusia lain itu kabiron orang yang baik, besar atau dewasa. Nah, maksudnya begitu. Jadi kalau kita memandang diri sendiri harus kita hinakan diri kita. Kalau memandang orang lain harus kita anggap orang lain itu lebih baik, lebih sempurna, lebih pokoknya di sisi Allah itu lebih baik daripada kita, karena kita sama-sama tidak tahu tadi. Jadi ini termasuk penting bagi kita untuk menyelamatkan hati kita dari rasa ibaratnya itu takabur, sombong, merasa diri kita lebih baik. Nah, cara-caranya seperti itu tadi. Kalau ketemu anak kecil ya begitu tadi caranya. Kalau ketemu orang dewasa yang lebih tua dari kita begitu tadi caranya. Kalau ketemu orang yang berilmu demikian tadi caranya. Kalau ketemu orang bodoh begitu tadi caranya. Kalau ketemu orang kafir begitu tadi cara menasihati diri kita. Nah, dan lain sebagainya Itu yang harus kita latih untuk memerangi daripada nafsu kita, supaya nafsu kita tidak timbul nafsu-nafsu yang tidak baik, baik nafsu yang subuhiyah, syaitoniyah, maupun nafsu-nafsu yang bahimiyah. Wal maqalatu saniyata wal isruna, dan makalah yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.